Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Pastor JC Karawan di Devotion from Home dari Gereja Every Nation. Kita akan belajar firman Tuhan dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih membuka Alkitab kita di kitab Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini adalah dikatakan ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah, handmade-nya Tuhan. Saudara, jadi Tuhan ada purpose Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada DNA yang Tuhan berikan buat kita masing-masing, saudara. Dan Tuhan mau kita hidup dalam rencananya. Itu saudara. Nah, artinya saudara, ya, saudara ini spesial. Saudara ini khusus. Tidak ada manusia yang sama saudara dan saya. Dan seperti Paulus bilang, bagaimana kita membangun manusia rohani kita ini setiap hari. Ya, kita mengerjakannya dengan membangun setiap hari supaya kita lebih menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Baik dalam hal-hal karakter dan buah-buah rohani kita. Saudara, kalau saudara lihat satu menara yang ada di Italia dan menjadi ikon daripada Italia, itu Menara Pisa. Yang dibangun tahun 1173. Selama 200 tahun lebih saudara menara ini dibangun. Dan sekarang memiring dan hanya menjadi seperti ikon daripada kota Italia itu sendiri. Nah, menara ini saudara ada di belakang katedral. Nah saudara, dan para peneliti melihat kenapa ini bisa miring. Sebenarnya bukan baru sekarang miringnya. Udah dari lama. Pada waktu baru dibangun, pada pondasi pada lantai ketiga itu udah miring saudara. Tetapi terus dipaksakan dibangun dan menjadi seperti ini. Sama kan kita belajar. Ketika manusia rohani kita. Ya, Paulus mengatakan kita ini hanya kemah. Tubuh kita ini hanya kemah. Ketika kita pondasinya adalah hal yang tidak kelihatan. Ya, manusia rohani kita. Ketika kita memaksa membangunnya tanpa Tuhan. Kita memaksa membangunnya dengan hal-hal yang murahan. Yang dari pasir, saudara, dari tanah. Maka kita akan kehidupan kekristenan kita akan mudah hancur, saudara. Nah, sama dengan Menara Pisa ini. Para peneliti mengatakan bahwa karena pondasinya yang dangkal plus struktur tanahnya yang lunak. Menara ini terdiri dari pasir, tanah liat, dan endapan ya dari sungai yang ada di sekitar situ. Yaitu sungai Tuscano, Arno, saudara, dan sungai Serchio. Yang membuat tanahnya tidak stabil untuk menopang bangunan itu. Begitupun kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar di sini nanti. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana menara Babel. Ya, kalau saudara lihat menara Babel ceritanya. Nah, kenapa menara Babel kita juga belajar di sini? Sama saudara. Apa yang terjadi? Kalau tadi kita belajar menara Pisa, yaitu mengenai fondasinya. Kalau kita lihat menara Babel, kita lihat di Kejadian, saudara buka Alkitab saudara di Kejadian 11 ya, mengenai menara Babel. Di sana dikatakan ayat yang keempat. Ya, ini berbicara mengenai motivasi. Kenapa menara ini dibangun? Kalau saya kira-kira analogikan tadi menara Pisa mengenai fondasi, ya. Kalau menara Babel kita akan bicara mengenai motivasi. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah fondasi dan motivasi kehidupan kekristenan kita. Nah, ayat yang keempat, ini motivasi mereka. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Ini mengenai kita. Kalau kita mulai berbicara mengenai kita, mengenai saya, itu saudara, itu selfish saudara. Kita begitu egois. Kita tidak lagi melihat Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan punya purpose buat kita. Akhirnya sekarang mengenai kita sendiri, mengenai ambisi kita, mengenai emosi kita, mengenai perasaan kita, mengenai tujuan hidup kita, kita yang tentukan sendiri. Padahal Alkitab berkata, manual kehidupan kita adalah di firman Tuhan. Dia punya purpose yang dia mau kita genapi dalam kehidupan kita. Itu saya bilang tadi, kita punya DNA dari Tuhan. Deoksiribonukleat asid yang datangnya dari Tuhan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota
sebagai tempat perlindungan mereka dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan cari nama. Saudara, mereka ingin membangun sebuah kota untuk mereka. Mereka ingin bangun sebuah menara buat mereka. Dan mereka mau cari nama. Saudara, sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Apa yang akan kita belajar pagi hari ini? Saya berdoa biar kebenaran-kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membangun supaya kita konstruksi rumah rohani kita kembali. Supaya kita punya fondasi, dasar yang benar. Dan kita punya motivasi yang benar. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Begitu banyak orang kalau tidak mengerti akan hal ini, maka saudara, hidupnya akan galau, hidupnya akan kacau. Tidak tahu mau kemana. Saudara seperti beragama tapi tidak bertuhan. Mengenal Yesus tetapi sesungguhnya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Engkau perbuat apa yang hendak kamu mau. Enggak peduli, mungkin kita ke gereja, mungkin seperti kita baca Alkitab ya sekedar memenuhi sekedar rutinitas agamawi. Tapi kita tidak hidup. Kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mudah mengeluh, kita mudah menggerutu, kita gampang blame, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, menyesali kehidupan ini. Bahkan menyesali Tuhan, kenapa Tuhan lakukan ini semua. Saya sudah berdoa, saya melakukan hal-hal rohani. Tapi kenapa yang ini terjadi dalam kehidupan saya? Saudara, karena kita tidak masuk dalam kehendak Tuhan. Kita mudah terpengaruh saudara. Bahkan beberapa orang meninggalkan imannya. Kenapa? Karena fondasi rohaninya nggak kuat. Beberapa saudara mulai goyang. Mulai melihat ya nggak ada beda dengan agama yang lain. Ya sama saja. Ingat, kekristenan bukan agama. Yesus berkata, dia adalah kehidupan. Dia adalah jalan buat saudara dan saya. Tujuan kita adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itu maunya Tuhan. Saudara, kita melihat kembali bagaimana fondasi rohani kita. Dan apa motivasi kekristenan kita. Kalau motivasi kita mengenai saya. Saudara, kita tidak melihat Tuhan lagi yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita akan kecewa dalam hidup ini. Kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Kita akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bahkan mulai mempertanyakan Tuhan. Sekedar baca Alkitab, sekedar ke gereja, kehidupannya agamawi. Dan kita membangun ini terus. Dan anak cucu kita melihat ini. Dan mereka hidup seperti ini. Karena kita. Mari mulai dari saudara dan saya menyaksikan program hari ini. Saya percaya. Amsal 18 ayat 10 berkata. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Dan ia menjadi selamat. Siapa saudara? Nama Tuhan. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin saudara. Jadi bukan kita, tapi biarlah ada Yesus dalam kehidupan kita. Biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita ini ada bait Allah. Ya, kita punya kemah seperti ini. Tapi biar ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang melihat Tuhan, saudara. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan kesanalah orang benar, saudara dan saya. Berlari. Mencari perlindungan di menara itu. Kita berlindung di bawah namanya, di bawah kekuatannya, di bawah naungannya. Kita berlari ke sana dan Alkitab berkata kita akan menjadi selamat. Saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara di Lukas, kita akan lihat di Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkannya dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, dari ayat ini kita akan belajar 3 hal. Dan semoga ini bisa memberkati saudara. Saudara bisa introspeksi diri saudara. Bisa merekonstruksi konstruksi rumah rohani saudara kembali. Lukas 14 ayat 28 sampai 30 itu.
Nah saudara, yang pertama ayat 28 dikatakan. Ya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Saudara, anggaran biayanya. Ada anggaran biaya. Berarti ada harga yang kita bayar kalau kita mau mengikuti Yesus. Itu poin pertama. Anggaran biayanya atau harga yang kita bayar dalam mengikuti Yesus. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, satu bangunan, konstruksi bangunan itu punya arsitek, punya insinyur, saudara. Ya, punya insinyur sipil, punya arsitek. Dan mereka bekerja sama, mereka membangun, saudara, rumah itu dengan benar-benar konstruksi yang kuat. Tetapi juga mereka menghitung anggarannya, biayanya. Ya, supaya jangan sampai bangunan itu setengah jadi. Dan Alkitab berkata orang akan tertawa melihat bangunan yang tidak jadi seperti ini. Demikian pun dengan kehidupan kekristenan kita. Kita harus duduk menghitung anggaran kita. Beberapa orang mengatakan, oh saya kira setelah menjadi orang Kristen semua menjadi baik-baik saja. Ternyata saudara, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setiap kita masih hidup dalam dunia ini. Ada tanggung jawab kita. Dan ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya saudara dan saya di dalam membangun rumah rohani ini. Satu yang pasti bahwa jaminan keselamatan sudah pasti bagian saudara. Begitu saudara mengikuti Yesus, Alkitab berkata namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Menjadi bagian keselamatan hidup saudara. Tetapi kemudian kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus terus membangun fondasi kehidupan rohani kita. Kita harus memperhatikan saudara. Artinya supaya karakter kita, supaya buah-buah rohani kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita harus duduk, kita harus menghitung anggarannya. Jadi bukan habis jadi Kristen kemudian semua everything is okay. Tidak masalah, tidak buat apapun, semua jadi. Saudara, kita menjadi orang Kristen yang murahan, orang Kristen yang gampangan. Ada harga yang harus kita bayar. Amin, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus membangun disiplin rohani kita. Harganya, kita membangun manusia rohani kita. Bangun fondasi kita dengan tekun membaca kebenaran firman Tuhan. Berdoa, mencari Tuhan. Pagi, siang, malam, dengarkan Tuhan. Bukan no time, tidak ada waktu buat Tuhan. Baca firman. Di situ ditulis kehidupan saudara. Berdoa, terus fight saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi pertama ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua, berbicara mengenai fondasi. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya. Saudara lihat, meletakkan dasarnya. Dan tidak menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Meletakkan dasarnya. Ini berbicara mengenai fondasi. Mengenai kekristenan kita. Mengenai ketuhanan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya membangun dengan fondasi agama? Legalistik? Atau sungguh-sungguh Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita bangun kehidupan kekristenan kita. Manusia rohani kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Dengan Alkitab. Saudara. Atau pendapat orang lain, opini orang lain. Kita tergantung kepada keadaan. Keadaan berubah, kita juga berubah. Kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu. Kita hanya hidup dalam rutinitas agama. Saya mau mengatakan bahwa minggu ini, mari kita perbaiki dasar-dasar rohani kita dengan baik. Fondasi itu penting, saudara. Fondasi tidak kelihatan. Kalau saudara lihat satu bangunan akan dibangun, fondasinya nggak kelihatan. Bangunan itu ditutup. Seorang nggak lihat mungkin beberapa waktu, berapa 1 tahun. Tapi kemudian mereka menggali fondasi yang begitu dalam. Apa yang ada dalam fondasi itu saudara? Tanah, batu. Itu digali, kemudian dikasih tancapkan fondasi yang kuat. Orang hanya melihat bangunan setelah dia berdiri menjadi bangunan yang tinggi. Tapi nggak tahu, makin tinggi satu bangunan, fondasinya pun makin dalam. Dalam kehidupan kita juga seperti ini. Biarlah kita membangun, melihat kembali fondasi rohani kita. Jangan kita paksa seperti menara Pisa. Kalau sekarang kondisimu engkau tahu bahwa keadaanmu seperti ini. Mari kita perbaikin fondasi kita. Belum ada yang terlambat saudara. Amin saudara. Matius 16 ayat 18 mengatakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berbicara kepada Petrus. Yesus berbicara kepada saudara. Bahwa kita dibangun di atas dasar batu karang. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau kita dibangun di atas dasar ketuhanan Yesus Kristus. Dibangun di atas dasar kebenaran, iman yang paling suci.
maka kita tidak akan mudah digoyangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Apapun situasi, apapun yang akan kita hadapi. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Alam maut tidak akan menguasai saudara. Itu yang menarik saudara. Yang ketiga yang terakhir adalah finishing. Jadi setelah saudara kita melihat ketiga poin ini, yang terakhir adalah finishing. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Tuhan mau kita menyelesaikannya. Kehidupan kekristenan kita ini sampai akhirnya. Sama dengan bangunan itu. Harus sampai kepada finishing. Baru terlihat baik. Terlihat dengan fondasi yang baik saudara. Dengan arsitektur yang baik. Yang hebat saudara. Maka finishingnya juga harus baik. Demikian pun kehidupan kita. Tuhan mau satu finishing yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Paulus berkata, tetapi aku ini tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tidak menghiraukan bahkan nyawanya sedikit pun, saudara. Ini bukan berarti bahwa dia pertaruhkan nyawanya begitu saja. Tidak. Artinya saudara, hidupnya fokus utamanya adalah bukan mengenai kepentingannya sendiri lagi. Amin saudara. Saya percaya ketika saudara mulai melihat Tuhan yang bekerja, bahwa tubuh kita adalah baik daripada Allah, bahwa Tuhan akan memelihara keluargamu. Kita hanya alatnya Tuhan yang dipakai sebagai bapak, sebagai ibu dalam keluarga kita. Untuk mendidik, untuk merawat anak-anak kita. Dan mungkin saudara sebagai orang-orang muda. Saya percaya Tuhan yang memelihara. Seperti dia pelihara burung pipit dan dia memelihara bunga bakung. Demikian pun dia akan memelihara saudara dan saya. Bukan mengenai saya lagi. Tapi satu saya mulai melihat Tuhan dalam hidup saya. Saya akan begitu bergairah. Dan saya akan memenuhi purpose Tuhan dalam kehidupan saya. Paulus tujuannya adalah mencapai garis akhir. Dan dia menyelesaikan pertandingan iman ini. Sehingga di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, Paulus telah mengakhiri finishing pertandingannya dengan baik. Yang kedua, Paulus sudah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, Paulus sudah memelihara iman. 3 hal ini saudara juga. Di dalam kita, fondasi kita. Di dalam motivasi kita. Ya, akhirnya Paulus mengatakan dia tutup dengan ini. Orang yang punya fondasi yang baik dalam kekristenannya. Orang yang punya motivasi yang benar di dalam kekristenannya. Maka dia akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia akan mencapai garis akhir. Dan dia akan memelihara iman. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar kami boleh melihat kembali Tuhan. Fondasi rohani kami. Kami boleh melihat, merekonstruksi kembali Tuhan. Manusia rohani kami. Kami mau bangun dengan kemurnian. Seperti yang kau berikan kepada kami. Supaya fondasi kami benar. Supaya motivasi kami benar. Kami bukan hanya mencari berkat daripada Tuhan. Tapi kami mau hidup menjadi berkat buat orang lain. Dengan melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan seperti Paulus mengatakan bahwa dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Kami pun mau pada harinya kami akan mengakhiri hidup ini dengan pertandingan yang baik. Kami akan mengakhiri hidup kami ini dengan mencapai garis akhir. Kami akan akhiri hidup kami ini dengan memelihara iman. Terima kasih Bapa. Semua hormat, semua kemuliaan bagi nama-Mu. Dan aku berdoa untuk mereka yang sedang sakit hari ini. Kembali Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Mereka yang sedang galau, mereka yang sedang tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mencerlikkan mata rohani kami. Dan aku berdoa, membuat kesadaran buat kami. Untuk kami kembali melihat manusia rohani kami ini. Kami rindu dipulihkan. Saya percaya kalau saudara rindu dipulihkan, buka hatimu saat ini. Belum ada yang terlambat. Terima kasih Bapa. Semua hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Haleluya. God bless you.